Shalom adik-adik, jumpa lagi di bulan September, bulan penuh ceria, di mana kita penuh sukacita dari Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita mau masuk ibadah. Seperti biasa, kakak mohon kepada orang tua, mama, papa untuk mengajak adik-adik atau anak-anaknya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jadi kakak harapkan kepada adik-adik di rumah tidak boleh sambil bermain handphone, atau sambil makan, atau sambil minum, atau sambil bermain, atau sambil tidur-tiduran. Wah, jangan ya adik-adik, karena kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Hampir lupa adik-adik, satu lagi, tiap hari baca Alkitab dan Mazmur 91. Oke, terima kasih. Jadi kakak ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom papa mama. Shalom Kak Ayu. Shalom Kak Eko. Kak Eko, kita kan udah 6 bulan lebih nih gak sekolah minggu, betul, ya Kak? Betul. Perasaan Kak Eko gimana sih Kak? Aduh, Kak Eko kangen banget sama adik-adik semua. Pakai Z gak Kak? Pakai Z, kangen. Kangen banget gitu. Iya betul Kak Ayu. Kak Ayu sendiri gimana Kak? Sama Kak, kangen banget pakai Z. Oh betul Kak. Adik-adik di rumah gimana ya? Pasti kangen kan sama kita? Oh puji Tuhan. Ya kita terus berdoa ya adik-adik ya. Kita terus berdoa dan berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, sehingga adik-adik kita semua bisa ketemu lagi di gereja, bersekolah minggu bersama lagi. Yang semangat katakan yes. Yes. Puji Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati. Kak Ayu akan memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Kami sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berikanlah kami Tuhan hati yang dengar-dengaran, hati seorang hamba untuk siap menerima firman-Mu. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Bapa, ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Yang siap beribadah sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan. Kita yel-yel dulu ya adik-adik ya. Kita Siap, udah lama Kak Eko. banget mungkin gak yel-yel. Siap semua? Siap. Siap, kita jongkok dulu sama-sama. Siap? Siap. Laskar Kristus siap. God's Army, we are the winner. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kita katakan bahwa kita adalah Laskar Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan dengan semangat adik-adik. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar.
Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan dengan kencang ya. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Ayo katakan dengan keras. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis dihancurkan, markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Amin. Anak sekolah, lompat ya adik, lompat yang tinggi. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sama papa mama ya, kita lompat bersama. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, katakan dengan tegas. Membawa pedang di tangan, bikin apa? Bikin kacau setan. Haleluya. Kita umat pemenang kayu. Setuju Kak Eko. Allah kita sanggup melakukan Yes. perkara yang besar. Contohnya apa Kak? Itu Kak, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang buta, Wah, membelah dahsyat. laut. Wih, luar biasa. Luar biasa ya Kak Tuhan kita. Kalau gitu kita nyanyi Kak. Oke Kak, ayo Kak. Allahku sanggup. Yang setuju katakan amin. 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 Haleluya. Yuk kita sambil tepuk tangan. Ajak papa mama kita sama-sama berdansa sama Tuhan. Yang semangat katakan yes. Aku sanggup, Sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat, hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat, hingga bangkit dari kuburnya. Sekali lagi, Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit,
sembuhkan sakit, buat mujizat, hingga bangkit dari kuburnya. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat, hingga bangkit dari kuburnya. Hingga bangkit dari kuburnya. Sekali lagi, hingga bangkit dari kuburnya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, ayo. Setuju Kak Eko, baik banget. Sekarang kita duduk yang manis, adik-adik duduk yang manis. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang semangat katakan amin. Amin. Ayo angkat tangannya adik-adik. Kita sama-sama persiapkan hati kita. Oh rabatakara labaya syanda. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia dan Engkau tak pernah gagal ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya ya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya ya Tuhan, memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat tanganmu adik-adik. Angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Adik-adik angkat tanganmu, sembah Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Engkau tak pernah gagal. Engkau dahsyat. Ayo adik-adik terus sembah Tuhan bersama papa mama, sembah Tuhan. Kuria lama ya sando, kami menyembah, sebab Engkau baik Abah. Haleluya.
adik-adik, angkat tanganmu. Gloria lama ya sane. Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Yes, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami Tuhan telinga yang dengar-dengaran, Amin, hati Tuhan. seorang Amin. hamba Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman, katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti beberapa minggu yang lalu, Kak Eko menyampaikan firman Tuhannya diselingi oleh permainan. Kali ini Kak Eko akan bikin permainan kembali, ya. Permainannya sederhana, kalian bisa lakukan nanti, praktekkan bersama papa mama di rumah. Oke? Oke, puji Tuhan. Kalian sudah siapkan Alkitabnya? Sebelum kita buka Alkitab, Kak Eko akan menunjukkan sesuatu. Ya, lihat. Ini adalah gelas kosong. Dan ini adalah gelas yang isinya air putih, air bening ya, tidak berwarna ya. Dan Kak Eko akan tuang air ini, air yang penuh dengan gelas yang penuh dengan air ini, Kak Eko akan tuang ke gelas yang kosong. Dan lihat, ada sesuatu hal yang ajaib yang akan terjadi. Wow, apakah itu? Kita lihat ya. Air putih ini dituang ke gelas yang kosong. Dan air putih ini akan berubah menjadi air anggur. Wow, luar biasa. Berubah jadi air anggur. Gimana caranya Kak Eko? Gampang. Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Air anggur beneran loh. Bisa diminum. Beneran gak bohong. Nih Kak Eko minum. Enak. Puji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Waduh, rasa anggurnya enak banget adik-adik. Nah, ini permainan. Kalau waktu zamannya Tuhan Yesus melayani di dunia sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang ajaib. Dan benar-benar mukjizat ya. Kalau yang Kak Eko lakukan hanya permainan, itu bohong-bohongan. Ya, kalian semua bisa bermain di rumah seperti yang Kak Eko lakukan. Nah, tapi Tuhan Yesus melakukan hal yang ajaib. Dia melakukan mukjizat pertama, yaitu apa? Mengubah air menjadi anggur. Kita mau buka firman Tuhan ya. Buka Alkitab kalian. Buka Yohanes 2. Buka Yohanes 2. Yohanes 2. Kita baca bersama-sama ya. Kalian buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama dengan Kak Eko. Yohanes 2 ayat 1. Judulnya Perkawinan di Kana. Ya. Kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana, yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Jadi ceritanya waktu Tuhan Yesus dan ibunya, Bunda Maria, pergi ke pesta pernikahan, pesta perkawinan di Kana. Nah, tiba-tiba air anggurnya di sana, namanya pesta kan, banyak orang yang minum, yang makan. Wah, pestanya meriah. Nah, tiba-tiba yang membuat acara pernikahan itu kehabisan anggur, kehabisan air anggur. Padahal pestanya lagi meriah-meriahnya, lagi rame-ramenya. Orang-orang lagi pada makan, minum. Wah, makanannya lezat, minumannya pun enak. Tetapi tiba-tiba anggurnya habis. Wah, bayangin adik-adik misalkan nih ya, saat nanti pandemi berakhir ya, kita semuanya sudah bebas dari COVID-19. Vaksin sudah ditemukan dan kita semuanya diberi vaksin sehingga memiliki kekebalan tubuh dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sebelum pandemi. Nah, adik-adik ulang tahun, mengadakan acara ulang tahun. Nah, adik-adik mengundang banyak teman, banyak sahabat, saudara datang ke ulang tahun adik-adik. Nah, perayaan ulang tahun adik-adik itu meriah banget. Ada yang minum cola, ada yang minum teh, ada yang minum sirup dingin, dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba semua minuman-minuman yang enak itu habis. Sirupnya habis, kolanya habis, lalu apalagi tehnya habis, semuanya habis. Padahal tamunya masih banyak yang belum minum. Bahkan banyak tamu-tamu lagi, teman-temannya adik-adik yang datang. Wah, bayangin, bisa malu papa mama. Waduh, gimana nih? Habis nih minumannya nih. Tamunya baru pada datang, sekarang tamunya tambah banyak datangnya. Wah, gimana bisa-bisa mereka nggak bisa minum nih? Wah, pusing kepala, waduh. Wah, bisa-bisa bubar pestanya. Yang ada jadi malu. Nah, bayangin adik-adik, di pesta Kana tersebut, pemimpin pestanya udah pusing. Yang membuat pesta pun juga pusing, karena anggurnya habis. Tapi puji Tuhan, ada Tuhan Yesus di situ. Tuhan hadir memberikan dan menyatakan kuasanya. Amin. Tuhan membuat air biasa menjadi anggur, sehingga orang-orang yang berpesta tersebut tidak kekurangan minuman enak. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus hadir membawa mukjizat. Tuhan Yesus hadir membawa kebaikan. Tuhan Yesus hadir itu untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan gini. Yuk kita buka. Ini ayat terakhir ya. Yohanes 10 ayat 10.
Oke. Sudah buka Alkitabnya? Kayak kau bacakan nih. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Pencuri itu si jelek. Setan, iblis, si jelek, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mempunyai hidup. Akunya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, waktu Tuhan Yesus datang di pesta Kana tersebut, Tuhan Yesus datang untuk memberi pertolongan, untuk memberi mujizat, untuk memberi apa? Sukacita, memberi kehidupan. Amin. Bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Oleh sebab itu, seperti pesta di Kana, dalam hidup kita, adik-adik, kita perlu terus untuk mengundang Tuhan Yesus. Amin. Hadir dalam hidup kita. Oleh sebab itu, adik-adik, di masa-masa ini, mari kita terus berdoa. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Amin. Kita percaya waktu Tuhan Yesus hadir dalam doa-doa kita, Dia datang untuk menyatakan kasih, kuasa, dan mukjizat-mukjizatnya. Untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Amin adik-adik. Amin, puji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur, ya, Tuhan Yesus juga sanggup mengubah keadaan Indonesia saat ini menjadi lebih baik. Yang setuju katakan yes. Sehingga adik-adik nanti bisa sekolah lagi. Ke sekolah, bertemu dengan teman-teman. Bisa sekolah minggu lagi. Kita ketemu lagi di gereja. Amin. Oleh sebab itu, tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Kita harus undang Tuhan Yesus hadir selalu di rumah kita. Yes. Puji Tuhan. Oke adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga yang artinya pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa memperkatakan Pentakosta ketiga ya. Bye-bye. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina, ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kak Ayu, Ya Kak Eko, Kak Ayu tadi dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh nggak? denger dengan sungguh-sungguh dong Kak. Oh, luar biasa. Diberkatikah kita semua? Diberkati banget Oh, Kak Kak Eko. Eko juga diberkati dengan firman Tuhan. Adik-adik semua diberkati dengan firman Tuhan?
Oh pastinya ya, puji Tuhan. Yuk kita angkat tangan, kita mau berdoa sekali lagi. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Kurialabatakaralabaya syandaralabalabala. Kami terus berdoa Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Pulihkan Indonesia ya Bapak, pulihkan ya Tuhan. Biar terus Engkau sembuhkan Tuhan jiwa demi jiwa dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Semua yang sakit boleh Engkau sembuhkan. Kau nyatakan kasih-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Selamatkan Indonesia ya Tuhan. Selamatkan ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Mari biar terus penyertaan-Mu sempurna buat dia Tuhan. Apapun yang ia putuskan ya Tuhan, biar semua berasal dari Engkau ya Roh Kudus. Biar roh takut akan Tuhan biar terus ada buat setiap para pemimpin di bangsa ini. Mulai dari Presiden Tuhan, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur Tuhan, para wali kota sampai ke tingkat RT RW ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu ada buat mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia pulih dalam nama Yesus. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diselamatkan Tuhan. Indonesia merdeka dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat gembala kami yang kami kasih Tuhan, Bapak David ya Tuhan, Ibu gembala kami, Ibu Rita, dan anaknya Efraim ya Tuhan. Mari biar penyertaan-Mu terus sempurna buat mereka. Biar Engkau terus menjagai, melindungi, memelihara kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap mereka selalu dengan darah-Mu Yesus. Jaga di malaikat-malaikat kudus-Mu ya Tuhan. Biar Engkau terus berbicara lebih lagi buat gembala kami ya Tuhan, Pak David. Pertajam visi-Mu lebih lagi Tuhan buat GBI Cibubur dan Salemba. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan Bapak David, Ibu Rita dan Efraim ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami akan selesai beribadah, tapi Engkau biar terus menyertai adik-adik sekolah minggu di rumah. Saat mereka belajar, saat mereka bermain, sertai selalu ya Bapa. Berkati juga Papa Mama ya Tuhan, beri hikmat-Mu, beri kesabaran buat Papa Mama dan berkati finansial mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah beribadah, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.